Contoh Rizik Syihab, enak aja dia bicara tentang penggal, ya kan, di publik, ya. Nggak ditangkap. Kalau sudah begitu ya mau tidak mau TNI akan turun, karena ini sudah berhubungan dengan pertahanan negara, karena ada orang yang ingin membuat negara di dalam negara. Hajar. Ya pasti gemas lah, geram juga sih. Karena ngelihat kedaulatan negara kita diinjak-injak oleh orang yang mengatasnamakan agama dan mengandalkan massa untuk menuju apa yang dia inginkan. Ini kan bahaya banget, karena dianggap ketika mereka punya massa banyak berarti mereka bisa mengatur negara. Terutama yang kejadian terakhir ya, waktu rumahnya Menko Polhukam diserbu oleh kelompok mereka. Yang diserbu itu ibunya beliau gitu ya kan, karena beliau kan pasti ada di Jakarta. Bayangkan Menko Polhukam yang muslim dan punya jabatan, itu aja masih diserbu oleh mereka. Pertanyaannya gimana kalau kemudian yang diserbu itu adalah seperti saya yang muslim gitu ya, yang tidak punya jabatan, atau bahkan teman-teman saya yang juga bukan muslim sendirian diserbu oleh mereka, nggak bisa ngapa-ngapain karena mereka selalu pakai massa, dan biasanya di situ tuh negara banyak kalahnya. Buat saya itulah kelemahan demokrasi. Ketika kemudian kita berbicara sesuai hukum di dalam demokrasi, maka celah-celah kekurangan inilah dimanfaatkan kelompok-kelompok ini untuk melakukan tekanan-tekanan kepada pemerintahan. Kelompok-kelompok mereka ini ketika berbicara atas nama massa itu selalu berbicara atas nama kebenaran. Karena mereka menganggap bahwa ketika mereka jumlahnya besar, maka yang mereka serukan adalah kebenaran-kebenaran. Ini yang jadi masalah buat pemerintah menindak mereka. Beda sama Cina. Cina itu tidak banyak partai, cuman satu partai. Jadi ketika kemudian Cina merasa ada kelompok-kelompok yang mengganggu jalannya roda pemerintahan, maka Cina bisa menindak mereka tanpa memperdulikan teriakan-teriakan dari orang-orang yang mengatasnamakan diri mereka kelompok pembela hak asasi manusia. Nah, kelompok-kelompok ini selalu berlindung di balik hak asasi manusia, tetapi melakukan banyak pelanggaran-pelanggaran terhadap hak asasi manusia juga. Aparatnya dulu lah yang harus kuat. Saya yakin banyak pemerintah daerah juga geram dengan kelompok-kelompok ini. Tapi mereka mau apa? Ketika aparat juga banyak berkompromi dengan mereka, ya kan, banyak melindungi mereka hanya karena tidak ingin daerah mereka rusuh atau chaos ya. Karena berhadapan dengan satu orang itu lebih mudah daripada berhadapan dengan 60 orang misalnya yang punya potensi untuk membuat satu daerah itu terbakar, kan begitu. Sehingga aparat itu cenderung merangkul, ya kan, mencoba mengayomi mereka, yang diartikan oleh kelompok-kelompok ini sebagai sebuah kemenangan bahwa mereka bisa mengatur jalannya pemerintahan di suatu daerah. Nah, kalau aparatnya sudah begitu, ya pimpinan daerahnya juga mau tidak mau harus mengikuti itu. Karena perlindungan dia siapa lagi kalau bukan aparat, kan begitu. Akhirnya dia mencoba melakukan kompromi-kompromi juga. Jadi masing-masing orang ketika mereka sudah merasa bahwa aparat tidak mampu melindungi mereka, mereka membentuk kelompok-kelompok sendiri mengatasnamakan agama juga untuk melindungi diri mereka sendiri dan kelompoknya. Kan ini yang berbahaya. Kembali kepada kasusnya Menko Polhukam yang rumahnya diserbu oleh kelompok-kelompok yang mengatasnamakan agama itu. Pada akhirnya yang menjaga rumahnya Menko Polhukam adalah Banser. Karena Menko Polhukam, Pak Mahfud MD berasal dari NU. Bukan polisi sudah. Nah, kebayang nggak ketika kemudian Banser menjaga rumahnya Prof. Mahfud MD, mengatasnamakan NU, tiba-tiba diserbu oleh kelompok-kelompok yang mengatasnamakan agama tetapi mempunyai pandangan berbeda, yang terjadi adalah gesekan antara sipil versus sipil. Karena aparat tidak hadir di tengah-tengah sebagai sebuah kekuatan untuk melindungi masyarakatnya. Sehingga masyarakat membangun milisi-milisi sendiri, komunitas-komunitas sendiri untuk melindungi diri mereka sendiri. TNI turun tangan bukan untuk menghadapi Rizik Syihab dan FPI. Ini satu yang harus kita garis bawahi. TNI turun
karena timbulnya rasa tidak aman di masyarakat dengan begitu besarnya propaganda yang dilakukan oleh mereka dengan menyebarkan baliho-baliho besar untuk menimbulkan rasa tidak aman, untuk menyebarkan rasa ketakutan, sehingga TNI harus turun untuk menurunkan semua propaganda-propaganda yang mereka jadikan senjata perang. Ya kan? Ini bukan terhadap Rizik Syihab, kepada siapa saja, dan saya sangat setuju dan mendukung itu. Nah, Rizik Syihab dan kelompoknya urusannya adalah polisi, bukan urusannya TNI. Bagaimana dia harus ditangkap, bagaimana kemudian kelompoknya harus dibubarkan, bagaimana urusan keamanan di dalam negeri, itu memang jelas urusannya polisi. TNI sudah membuka jalan nih. Ayo, kita sudah berani nih. Jangan biarkan mereka-mereka itu merasa bahwa mereka mempunyai negara di dalam negara. Ini kan yang berbahaya. Karena mereka merasa bahwa mereka punya kekuatan massa, mereka punya dukungan banyak, sehingga mereka merasa berhak mengatur negara ini seenak udelnya mereka. Kepolisian pun nggak pernah mereka indahkan kan untuk masalah pemanggilan itu. Nah, kalau sudah begitu ya mau tidak mau TNI akan turun, karena ini sudah berhubungan dengan pertahanan negara, karena ada orang yang ingin membuat negara di dalam negara. Hajar. Pembiaran sih kalau aku rasa. Mereka ini kan bukan baru terbentuk sehari dua hari ya. Nah, zamannya Pak SBY tidak ingin ada keributan, sehingga kemudian mereka dibiarkan, bahkan kemudian difasilitasi, dan mungkin saja melalui bantuan sosial mereka diberikan subsidi-subsidi. Pembiaran-pembiaran selama puluhan tahun inilah yang kemudian membuat mereka merasa bahwa mereka lah yang akan mengatur negara ini. Jokowi ini saya rasa hanya kena getahnya saja ketika dia sudah mulai melakukan tindakan-tindakan untuk menghadang kelompok ini dan berbicara tentang perlawanan terhadap intoleransi dan radikalisme, baru muncullah kelompok-kelompok ini ke permukaan karena mereka merasa baru datanglah orang yang melawan dia, tidak lagi mengayomi dia, tidak lagi membackup dia. Hanya di zaman dialah kelompok-kelompok ini kita bisa tahu, oh ada si A, ada si B, ada si C. Bahkan ada kelompok-kelompok baru yang kemudian muncul mengatasnamakan agama. Cukup dengan memakai daster sama sorban saja, nganggap mereka itu sudah membawa pesan-pesan Tuhan. Ini kan bahaya. Nah, permasalahannya adalah ketika kemudian aparat tidak tegas, kelompok-kelompok ini malah makin banyak karena tidak pernah ada tindakan apapun dari aparat yang membuat mereka ketakutan. Ya itu kan narasi mereka sebenarnya, bahwa mereka tidak mendapatkan keadilan, mereka dizolimi, ya kan. Islam dikriminalisasi menurut mereka, ulama dikriminalisasi. Yang mana kriminalisasinya? Oh, tetap aja di mana-mana juga banyak pengajian. Oh, tetap aja orang ibadah, orang sholat juga tidak pernah ada yang ganggu. Sholat Jumat di mana-mana juga tenang-tenang saja. Siapa yang merasa dikriminalisasi? Kalau kemudian mereka miskin, ya dibukakanlah lapangan pekerjaan. Pertanyaannya, mereka mau nggak kerja? Atau mereka lebih senang kerjaan mereka cuman demo, terus kemudian di situ pendapatan mereka hanya dapat nasi bungkus dengan karet 2. Ya kan susah kalau kita berhubungan sama mental-mental seperti ini yang pengen dapatnya instan, nggak mau berkeringat, ya kan? Kita mau ngomong apa? Miskin bukan karena negara tidak memberikan mereka kesempatan, tetapi karena mereka memang punya mental yang miskin dan selalu konsepnya meminta, nggak pernah mau berkeringat untuk bisa memperbaiki masa depannya. Ya mereka yang tidak mau merubah takdirnya, tetapi yang disalahkan adalah pemerintah. Tegaslah pemerintah, tegaslah aparat. Mulailah tindak, jangan kerumunan massanya yang ditindak, tetapi para provokator-provokator atau pimpinan-pimpinan atau ketua-ketuanya itu tangkap. Karena kan ujungnya itu kan di mereka, massa tidak mungkin akan bergerak ketika tidak ada provokasi-provokasi dari mereka. Nah, para provokatornya aja dibiarkan, bahkan dipelihara oleh beberapa elit politik, ya kan, sehingga mereka merasa oh, mereka bebas-bebas saja untuk melakukan provokasi. Contoh, Rizik Syihab, enak aja dia bicara tentang penggal, ya kan, di publik, ya. Nggak ditangkap. Akhirnya akan menjadi rasa tidak aman dari orang-orang, bahkan yang berbeda agama, dan mereka melindungi diri mereka sendiri suatu saat di tempat di mana mereka mayoritas. Kebayangkan gesekan antar komunitas sipil ini
potensinya sangat besar terjadi ketika aparat tidak hadir waktu ada orang-orang yang melakukan provokasi-provokasi terhadap agama ini. Terus kemudian ajan jihad kemarin kan gila itu. Tangkaplah orang-orang seperti itu. Biarkan penjara penuh dengan mereka gitu kan. Minimal dengan begitu orang-orang moderat seperti saya dan banyak teman-teman lain yang sebenarnya mayoritas di negeri ini itu merasa aman. Kita percaya pada negara untuk itu. Seharusnya begitu. Ya kita dorong teruslah aparat. Kita dorong teruslah Jokowi. Mungkin mereka membutuhkan kekuatan dalam bentuk dukungan atau supporting supaya menghajar kelompok-kelompok ini. Kita ingatkan kepada mereka, tenang saja aparat. Kami ada di belakang kalian yang mayoritas ini dan selama ini kami hanya diam. Bukan karena kami takut, tetapi kami hanya ingin menjaga negeri ini tetap aman, stabilitas negara ini tetap terjaga. Karena kalau kemudian yang mayoritas moderat ini akhirnya turun karena gemas dan geram sama mereka, yang terjadi adalah kalah jadi abu, menang jadi arang. Yang kalah tetap adalah negara. Dan ketika negara kita rusuh di mana-mana, dan itulah yang diinginkan oleh kelompok-kelompok di belakang, kelompok-kelompok preman berbaju agama ini, supaya terjadi pertentangan antara dua kelompok ya, yang membuat negara ini hancur, investasi tidak datang, kita jadi miskin, akhirnya mereka akan membangun isu baru untuk mengkudeta pemerintahan yang ada. Bersuaralah, media sosial ada kok. Kita bangun narasi-narasi, kita bangun propaganda-propaganda yang kita untuk melawan propaganda mereka bahwa negeri ini kuat dan tidak akan pernah mau diatur oleh mereka. Kalian itu kecil, jangan pernah merasa besar. Kita ini diam bukan karena kita takut, tapi kita hanya ingin negara ini tetap aman dan tentram dan semoga kita berhasil melewati masa pandemi ini dan masuk ke ekonomi yang lebih baik ke depan. Gaspol.